Ya, semoga kesempatan mungkin pada kami begitu senang sehingga akan mengusulkan hasil materi lagi yaitu bahwa Terima kasih moderator. Ini materi kami bab 15 yaitu tentang persetujuan, pendirian, pengoperasian dan pengembangan di angkutan. Teman boleh dari kami Pak. Pertama itu persetujuan. Persetujuan merupakan bentuk usaha dan kebudayaan anak muda dalam pendiriannya dan memungkinkan beberapa individu untuk mengembangkan bakat kemampuan mereka dalam suatu usaha tertentu. Kemudian persetujuan ini terbagi ada 5 hal. Yang pertama yaitu akuntansi untuk persetujuan mensyaratkan pengakuan atas beberapa faktor penting. Kemudian dari sudut pandang akuntansi, persekutuan adalah identitas suatu usaha yang terpisah. Kemudian dari sudut pandang hukum, sebuah persekutuan seperti halnya urusan perorangan tidak akan terpisah dari kepemilikannya. Kemudian walaupun banyak persekutuan yang dilakukan mereka menggunakan basis kas atau basis kas yang dimodifikasi. Pilihan tersebut diperkenankan karena pencatatan dalam persekutuan dilakukan untuk para sekutu dan harus menjamin informasi yang mereka butuhkan. Pembentukan kemitraan. Kesepakatan untuk mendirikan sebuah persekutuan bisa bersifat informal atau bisa bersifat formal. Setiap sekutu harus setuju atas undangan pendirian dan para sekutu sangat disarankan untuk memiliki perjanjian tertulis secara formal untuk menghindari potensi konflik yang mungkin timbul selama pengoperasian usaha. Karakteristik persekutuan. Perjanjian persekutuan atau KUHP dan KUHD mengatur hubungan dalam persekutuan dan tidak disajikan secara spesifik dalam perjanjian persekutuan. Persekutuan sebagai entitas terpisah, yaitu sebuah persekutuan merupakan entitas bisnis yang terpisah dari para persekutuan. Kemudian sekutu adalah wakil setiap sekutu, yaitu wakil atas transaksi yang bisa terjadi dalam bisnis. Kemudian kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama, yaitu seluruh sekutu dapat dikenakan tanggung jawab untuk seluruh kewajiban persekutuan kecuali dinyatakan dalam hukum. Kemudian hak dan kewajiban sekutu. Tiap sekutu memiliki akun modal yang menunjukkan kontribusi sekutu tersebut dalam persekutuan. Kemudian kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Kemudian berhentinya sekutu. Persekutuan tidak terbatas atau persekutuan terbatas. Banyak orang melihat kemungkinan terjadinya kewajiban personal atau kewajiban atas persekutuan sebagai kerugian utama dalam bentuk bisnis persekutuan. Karena alasan ini, kadang orang menjadi sekutu terbatas pada satu dari beberapa bentuk persekutuan terbatas. Kemudian sekutu terbatas bertanggung jawab hanya sampai dengan kontribusi modal, tidak memiliki wewenang manajemen. Kemudian persekutuan dengan kewajiban terbatas. Beberapa negara manajemen dan menunjukkan bahwa tiap sekutu dalam LLP bertanggung jawab penuh atas kewajiban persekutuan. Tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Untuk ini tidak mengubah sifat dasar jasa akuntansi yang diberikan kepada pelanggan dan kelas secara umum di lingkungan bisnis. Kemudian kemitraan terbatas perseroan terbatas. Setiap sekutu bertanggung jawab hanya atas kewajiban bisnis persekutuan. Tiap sekutu adalah sekutu umum, yaitu walaupun bertanggung jawab atas manajemen persekutuan, namun tidak memiliki kewajiban personal atas kewajiban persekutuan sama dengan kewajiban yang diberikan di sekutu terbatas. Kemudian pembentukan kemitraan. Pada saat pendirian persekutuan sangatlah penting untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap hasil lain. Selain itu juga ada hak dan kewajiban yang disertakan oleh masing-masing sekutu.
Kemudian, dia kontribusi dari sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan yang dimiliki secara bersama. Aset yang disertokan ini harus dinilai sebesar nilai wajarnya, yang mungkin membutuhkan jasa, penilaian atau teknik penilaian. Kemudian, ada contohnya teman-teman boleh lihat pada PPT kami, itu ada juga mencapai penghitungan awal, kemudian ada pengamatan kunci. Persekutuan merupakan akuntansi entitas yang terpisah dari masing-masing sekutu dan bahwa aset dan kewajiban dicatat sebesar nilai wajarnya pada saat disertokan. Tidak ada akumulasi depresiasi yang dibawa dalam perusahaan keuangan ke persekutuan. Semua kewajiban diakui dan dicatat. Akuntan harus yakin bahwa seluruh sekutu setuju atas alokasi tersebut yang kemudian mencatat suatu kondisi yang ada. Akun mitra. Persekutuan bisa memiliki beberapa akun untuk menjadikan masing-masing sekutu dalam pencatatan akuntansi. Akun sekutu tersebut sebagai berikut. Ada 3, yaitu akun modal, ada privat, dan akun pinjaman. Kemudian akun modal. Pertama itu akun modal, investasi modal, alokasi sekutu, setoran modal selanjutnya, didistribusikan keuntungan atau kerugian dan penarikan modal oleh itu dicatat dalam akun modal pasti. Kemudian saldo akun modal. Saldo akun modal ini menjadikan beberapa bagian aset bersih masing-masing sekutu dalam persekutuannya. Setiap sekutu memiliki satu akun modal yang bersifat saling berkaitan. Kemudian akun privat, yaitu persekutu biasanya melakukan penarikan atas aset dari persekutuan sepanjang tahun sebagai antisipasi atas kebutuhan. Kemudian akun penarikan berkisar terkadang digunakan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup lagi pada akun modal pada akhir periode. Kemudian ada akun pinjaman. Persekutuan bisa meminta pendanaan tambahan daripada sekutu. Pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen pinjaman yang menandai seperti surat utang. Kemudian pinjaman dari sekutu dicatat sebagai kewajiban dalam pembentukan persekutuan sama seperti dengan kewajiban yang lain-lain. Kemudian perlu dicatat bahwa bunga tidak harus dibayar kecuali jika perjanjian persekutuan menyatakan adanya bunga atas dasar modal yang harus dibayar. Kemudian bunga atas dasar modal yang dibayar ini, bunga atas dasar pinjaman dicatat sebagai beban operasi. Kemudian untuk akun pinjamannya ada contoh soal, teman-teman boleh lihat. Kemudian ada mengalokasikan atau rugi. Maka atau rugi yang alokasikan kepada para sekutu pada akhir periode suatu sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Secara tidak langsung, semua persekutuan memiliki perjanjian atas alokasi laba dan untung. Perjanjian tersebut harus diikuti secara benar dan jika tidak ada yang jelas, maka akuntansi harus kembali memastikan bahwa semua sekutu setuju atas tersebut. Mitra baru berinvestasi dalam kemitraan. Umumnya, kewajiban investasi atas dana dulu persekutuan mengidentifikasi bahwa investasi sebelumnya dengan atau persekutuan memiliki klausul yang tidak tercatat. Kemudian ada 3 alternatif perlakuan akuntansi dalam kasus. Yang pertama itu revaluasi nilai aset. Kemudian ada mengakomodir yang tidak tercatat. Kemudian menggunakan metode bonus. Kemudian ada pensiunnya mitra. Ketika seseorang sekutu pensiun atau mengundurkan diri dari suatu persekutuan, persekutuan tersebut dibubarkan, tapi para sekutu yang tersisa tidak dapat terus menjalankan bisnisnya. Masalah akuntansi utama adalah pengukuran atas akun modal mitra pensiunan. Mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada masyarakat. Ya, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih.